Samurah dan datang dari Ibnu Amr Suhaib tadi. Saudaraku barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Kita ingin tahu dan melihat bagaimana mereka membesarkan kita. Kita ingin melihat ke belakang dulu ketika masih kecil. Bagaimana rempuhan tangannya ketika menggendong kita, mengangkat kita di atas punggungnya, dan membanggakan di antara kawan-kawannya, ini adalah anak. Maka ketika kita telah dewasa dan berhasil menjadi orang yang terpandang, jangan meremehkan kepada keduanya. Jangan pernah memandang keduanya dengan sebelah mata, seolah-olah mereka adalah bangkai yang berjalan atau orang yang layak direndahkan. Anta wa maluka li abika. Bahkan dirimu sendiri, harta-hartamu milik ayah. Tidak boleh kita kikir kepada ayah kita. Tidak boleh kita kikir kepada ibu kita. Tidak boleh kita berhitung kepada mereka. Ja'a min Abu Tufail wa ja'a min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini datang dari Abu Tufail dan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang suka merubah batas bumi. La'anallahu man awa muhdisa. Dan Allah melaknat orang yang senantiasa melindungi orang yang berbuat kerusakan dan kejahatan. Akan dibawa kemana lagi ketika mereka sudah tua? Kebanyakan anak-anak sekarang amat sangat takut, lebih takut ketika kedua orang tuanya sudah tua dan ingin ikut bersamanya dalam masa tuanya. Bahkan tidak ada ketakutan yang melebihi dari ketakutan ini. Khawatir anak-anaknya terganggu mentalnya, khawatir membuang kotorannya ketika sakit, khawatir ketika tubuh bongkok tua itu menjadi beban bagi hidupnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihwana. Ketika telah datang kepada kita satu berita tentang kebenaran ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Jangan pernah menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuatlah ihsan. Sabar ketika tua. Jadikan dia sawah ladang. Meskipun sedikit seteguk air, meskipun hanya bisa membentangkannya ketika tidur, meskipun hanya bisa menyelimutinya ketika nyamuk mulai mengganggunya. Yang mereka harapkan di masa tuanya adalah numpang hidup kepada anak-anaknya. Adakah anaknya yang mau mengambil peran itu? Dan jika telah
Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah. Sampaikan kepada kami. Apa itu ya Rasulullah? Asyirku billah. Kalian berbuat syirik kepada Allah. Ini adalah dosa besar dan yang paling besar di antara yang besar. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, dan engkau mendurhakai kedua orang tuamu. Di negeri Saudi, seorang anak yang baru menikah menghendaki agar istrinya berkata, wahai ayah, wahai suamiku, keluarkanlah ayahmu dari rumah ini. Kemudian orang yang zalim ini mengeluarkan ayahnya dari rumahnya di musim salju yang amat dingin. Ayah itu meringkuk meninggal dunia di teras rumahnya yang megah. Polisi berdatangan, dibawa ke pengadilan, dan ternyata ayah ini dikeluarkan dari rumahnya dan pemuda ini pun dipenjara. Lihat apa yang terjadi fenomena hari ini. Seorang anak mengeluarkan ayahnya dari rumahnya untuk mendapatkan ridho istrinya. Padahal hartanya, kedudukan dirinya sendiri adalah milik ayahnya. Tetapi ayahnya dikeluarkan dari rumahnya dan menjadi orang yang meninggal dunia di musim dingin di negeri itu. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an di musim penaklukan Zazirah Islam, dia berjalan di pagi hari dan mendapati burung-burung sedang berkicau. Seorang ayah yang bungkuk dan rentan melihat burung-burung di atas pepohonan. Kemudian dia bergumam, andaikan hari ini ada kilat. Andaikan hari ini ada kilat, pasti ada yang memberikan minum kepadanya seperti burung-burung yang bernyanyi-nyanyi antara anak dan ibunya atau antara anak dan ayahnya. Umar mencari tahu siapa kilat. Umar memerintahkan kepada panglima pasukan, ada yang bernama kilat dari negeri ini, ada ya Amirul Mukminin, pulangkan dia. Dipulangkan kilat dari medan peperangan. Kemudian kilat datang, diposkan dari pos 1 ke pos 2, dari pos 2 ke pos 3, dari pos 3 ke pos 4, sampai kemudian kilat mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian kilat didudukkan di sebuah tempat. Antara kilat dengan Umar ada tembok yang besar seperti dinding. Ayahnya pun dipanggil, duduk di dinding sebelahnya yang jauh. Kemudian Umar memerintahkan kilat untuk mengambil susu dari sapi. Kemudian susu itu diambil oleh Umar dan diberikan kepada tua unta ini. Dan ketika meminumnya, tua unta ini berkata, sesungguhnya aku mencium bau kilat. Dia mencium di gelas itu ada bekas tangan anaknya. Umar belum memberitahu kepulangan kilat dari medan perang. Kemudian Umar menangis dan mempertemukan dua orang yang saling mencintai itu, di mana orang tua ini tidak hidup kecuali di atas perahan susu dari kilat. Ibunya sudah tidak ada. Yang mengurus hari-harinya adalah kilat, sehingga dia dapat merasakan bau kilat meskipun belum pernah bertemu karena dinding yang besar. Wahai pemuda, wahai jiwa-jiwa yang hidup, di mana ayahmu hari ini, di mana ibumu
seorang tabi'in karena tidak pernah melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya menjadi tabi'in. Kalau dia bertemu dengan Nabi meskipun sekali saja, kedudukannya menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Wahai Umar, jika engkau bertemu seorang lelaki yang mempunyai ciri-ciri kulitnya belang, datang dari negeri Yaman, mintalah doa kepadanya." Umar tidak habis pikir. Ada seorang lelaki yang datang dari Yaman yang mempunyai ciri-ciri kulitnya belang. Artinya Rasulullah belum pernah bertemu dengan orang ini. Wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatlah Umar. Wafatlah Abu Bakar. Kemudian Umar menjadi khalifah. Datang musim haji. Manusia berdatangan dari negeri Yaman. Ditanya sama mereka, sama Umar, adakah seorang lelaki yang berciri-cirikan seperti ini? Ada. Di mana dia? Dia tinggal di tenda itu. Allah ya, tendanya lebih jelek dari kawan-kawannya. Menyendiri hanya dengan ibunya. Maka Umar mendatanginya. Sungguhnya aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika aku menemuimu, aku diminta Nabi untuk engkau mendoakanku. Doakanlah aku. Maka dia pun mendoakan Umar radhiyallahu ta'ala. Siapakah dia ini, wahai saudaraku fillah? Dia berangkat di musim haji dari Yaman sampai ke Mekah, menggendong ibunya. Bahkan dia tidak bisa bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena merawat ibunya dengan sabar. Satu hari dia benar-benar rindu kepada Nabi dan minta izin untuk ketemu dengan Nabi, dan ibunya mengizinkannya. Tapi ketika dia melangkah, dia tahu siapa yang mengurus ibu saya, siapa yang memberikan makan Nabi. Meskipun cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada ibunya sendiri. Wahai saudara-saudaraku, kemudian setelah gempar bahwa ini lelaki yang disebutkan Nabi, dia menjauhi manusia. Dia takut semua manusia akan meminta kepadanya doa. Padahal doa orang ini adalah doa yang tidak pernah tidak kecuali Allah kabulkan, karena taatnya, cintanya, sayangnya, hormatnya, dan takdimnya kepada ibunya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan saya cintai, kini mereka telah tua, badannya telah mulai bongkok, tulang-tulangnya tampak menonjol, rambutnya telah putih, bulu-bulunya telah memutih. Kita tidak pernah berpikir bahwa mereka akan setua ini dan kita bisa mengasuhnya. Rebutlah mereka, ambillah mereka, pertahankanlah dia padamu, dan jadikanlah dirimu menjadi jalan kebaikan bagi keduanya agar sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala
Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia datang di malam hari, mengetuk pintu dan meminta agar kita berangkat sekolah, memakaikan baju-baju yang kita sukai, memasangkan kancing-kancingnya, kadang mengantarkannya dengan kendaraannya yang tidak punya nilai. Kawan-kawannya para pembesar, sehingga kawan-kawannya duduk di meja-meja makan yang indah, tapi ayahmu tidak sanggup bersama mereka. Pakaian teman-teman ayahmu adalah pakaian-pakaian dunia, penuh dengan kemewahan, tetapi pakaian ayahmu adalah pakaian yang dia beli 6-10 tahun yang lalu. Dia tidak pernah kecewa dengan dirinya yang seperti itu. Yang dia inginkan adalah anak-anaknya dapat menjadi kebanggaan kelak ketika dia tua. Dia ingin ketika dia tua nanti datang lelaki kepadanya mengabarkan tentang surga, dan itu adalah doa dari anak-anak yang saleh. Dia ingin agar ketika tua nanti dia tertolong dari azab jahannam karena doa anak-anak yang saleh. Lihatlah hari ini, dia tidak punya dada yang untuk menyimpan bahu kita lagi. Hari ini dia tidak punya daging untuk bisa menyimpan penderitaan kita. Kalaupun kita menderita, kita tidak punya harta, kita miskin. Mereka pun tahu, tapi mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menghibur derita kita. Wahai saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, uffi wa la tanharhuma. Janganlah kalian mengucapkan kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Rindulah menjadi anak yang bisa mendoakannya di kala sepi. Rindulah menjadi anak yang bisa mendoakannya di kala dia butuh. Rindulah menjadi anak yang bisa mendoakannya ketika dia terbaring di liang lahat. Mungkin telah menjadi tanah, baju-bajunya telah hancur, rumahnya yang dulu kumuh pun telah hampir roboh. Kita menganggap itu adalah kenangan masa lalu saja. Kita telah bersama istri dan anak-anak kita di rumah yang megah, di tempat yang jauh. Padahal ayahmu menunggumu, mengharapkan doamu di ujung pulau, di balik bukit, di bawah batu, dikubur di sana. Dan dia memohon kepada Rabb-Nya, andaikan anakku mendoakan, andaikan dia yang dahulu kupuja, kuharapkan kebaikannya mendoakanku. Maka saudaraku kaum muslimin, angkatlah tangan di hari-hari mustajab. Sesungguhnya Allah menerima doa dari orang-orang yang bertaubat kepadanya. Allahumma aminna alal islami wa sunnah, wa ahyina alal islami wa sunnah. Wahai Allah, hidupkanlah kami di atas Islam dan sunnah, dan wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-mujahidin wal mujahidat fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina wal mustad'afin wal fuqara wal yatama wal masakin fi Palestin. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna Masjidil Aqsa minal yahudil kafirin. Allahumma rabbana
المسلمين والمسلمات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا